刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut dengan pertempuran besar yang semakin memanas. Kekuatan Yuan yang agung tiba-tiba menyapu langit seperti badai, menyebabkan para penonton terjekut dan segera menjauh dari kota api. Sementara itu 29 ahli membentuk sebuah formasi misterius di udara, menghubungkan kekuatan mereka hingga menjadi satu kesatuan yang seimbang. Serangan dan pertahanan mereka pun menyatu seolah mereka adalah satu makhluk yang utuh. Selanjutnya 29 bayangan tombak menembus ruang secara bersamaan. Tombak-tombak itu kembali menyatu menjadi satu serangan besar yang diarahkan langsung ke arah Jenderal Langmo. Menyadari serangan tersebut, Jenderal Langmo tertawa dingin dan segera mengumpulkan energi iblis di tangannya, membentuk bilah hitam raksasa dan kemudian ditebaskan dengan kekuatan menghancurkan. Benturan dahsyat pun seketika akhirnya terjadi. Bayangan tombak dan cahaya bilah saling bertabrakan, menghasilkan gelombang kejut yang menghancurkan bangunan di sekitarnya. Namun meskipun formasi 29 orang itu terdorong mundur, mereka berhasil menahan sebagian besar kekuatan serangan tersebut, hanya mengalami luka ringan berkat pembagian beban dalam formasi. Lindong yang menyaksikan pertempuran itu menyadari bahwa formasi tersebut menyatukan kekuatan semua anggota dan meningkatkan daya serang sekaligus mengurangi dampak serangan yang diterima. Namun meskipun demikian, Lindong juga memahami bahwa seiring dengan berjalannya waktu, tekanan dari Jenderal Langmo yang berada di tingkat samsara perlahan akan mengungguli mereka. Sementara itu, Tang Xinlian tetap memimpin serangan mereka. Meskipun wajahnya sempat memucat akibat benturan sebelumnya, energi Yuan kembali mengalir ke tubuhnya. Dengan komando tegas, kelompok itu kembali menyerang secara serempak, memicu serangan benturan hebat yang terus mengguncang langit dan menghancurkan wilayah di bawahnya. Namun seperti yang diperkirakan oleh Lindong, kondisi pada akhirnya mulai berubah. Serangan Jenderal Langmo semakin mendominasi, memaksa formasi tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Menyadari hal itu, Tang Xinlian memahami bahwa mereka tidak bisa terus bertahan dengan cara ini. Tidak lama kemudian, Jenderal Langmo melancarkan serangan besar menggunakan sayap iblis emas miliknya. Ia menghantam pertahanan kelompok Tang Xinlian yang berbentuk gunung api raksasa. Pertahanan itu pun retak dan akhirnya hancur, menyebabkan seluruh anggota formasi terluka dan memuntahkan darah. Jenderal Langmo pun mengejek dan berkata bahwa formasi tersebut tidak akan mampu menahan kekuatan tingkat samsara. Namun Tang Xinlian tetap tenang dan membalas bahwa pertempuran belum berakhir. Menyadari waktu telah tiba, Tang Xinlian pada akhirnya mengungkapkan rencana besarnya. 4 pasukan besar dari Sekte Dewa Api mulai mengaktifkan formasi raksasa mereka masing-masing. Cahaya terang memenuhi langit dan 4 simbol binatang suci, yakni naga hijau, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung vermilion seketika mulai terbentuk dari energi tersebut. Jenderal Langmo menyadari bahwa dirinya telah dipancing untuk memberi waktu pada musuh. Dengan marah, Jenderal Langmo meluncurkan serangan besar berupa cincin cahaya hitam raksasa ke arah pasukan. Namun serangan itu ditahan oleh formasi pertahanan Tang Xinlian, meskipun menyebabkan mereka kembali terpukul mundur dan terluka. Selanjutnya, 4 formasi besar itu pun bergabung menjadi satu formasi raksasa yang langsung menjebak Jenderal Langmo di dalamnya. 4 binatang suci menyerang secara bersamaan, sementara simbol-simbol cahaya tak terhitung jumlahnya mengikat dan menekan tubuh Jenderal Langmo. Meskipun Jenderal Langmo melawan dengan kekuatan penuh, berusaha menghancurkan formasi dengan tombaknya, namun formasi gabungan tersebut terlalu kuat untuk ditembus dalam waktu singkat. Menyadari bahwa bahkan formasi ini belum cukup untuk sepenuhnya menekan musuh, Tang Xinlian segera mengambil keputusan lain. Dengan napas dalam, Tang Xinlian mengubah segel tangannya dan memanggil pilar-pilar cahaya ke dalam formasi. Salah satu pilar itu turun dan menyelimuti Lindong di bawah dan menutup pandangan dari luar. Dalam situasi genting tersebut, Tang Xinlian menyampaikan secara tidak langsung kepada Lindong agar segera menggunakan kekuatan simbol leluhur untuk menekan Jenderal Langmo. Menyadari betapa sulitnya menghadapi energi iblis tanpa kekuatan tersebut, Lindong pun seketika memahami perannya. Akhirnya Lindong segera menguatkan tekadnya karena saat itu waktu bertindak telah tiba. Pilar cahaya turun dari langit dan langsung menyelimuti tubuh Lindong, sementara itu Lindong tetap dapat melihat keadaan di luar dengan jelas. Tang Xinlian menyadari pentingnya menjaga rahasia Lindong dan ia bertindak sangat berhati-hati dengan memutus semua kemungkinan petunjuk tentang simbol leluhur.
Selanjutnya, Tang Xinlian menyampaikan bahwa mereka hanya mampu menjebak Jenderal Yimo dan membutuhkan kekuatan simbol leluhur untuk menekan serta menyegelnya. Dengan begitu, Lindong pada saat ini harus segera mengaktifkan kekuatan tersebut dengan bantuan formasi. Menyadari tanggung jawab itu sepenuhnya berada di tangannya, Lindong segera duduk bersila tanpa ragu. Namun kali ini Lindong tidak menahan diri, sementara itu cahaya hitam pekat mulai muncul dari atas kelapanya dan berubah menjadi lubang hitam yang melahap energi di sekitarnya. Selanjutnya kekuatan petir berkumpul di tangannya dan membentuk kilatan mengerikan yang menyebar dengan cepat, membuatnya tampak seperti penguasa petir yang agung. Sementara itu di sisi lain, Tang Xinlian dan para tetua sekte juga pada saat ini mulai merasa cemas. Mereka menyadari bahwa meskipun Lindong kuat, Jenderal Langmo jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan musuh sebelumnya. Namun Tang Xinlian memilih untuk tetap percaya karena menurutnya Lindong selalu mampu menciptakan keajaiban. Sedikit maklumat sebelum kita lanjut buat para tetua agung terhormat. Jika para tetua menginginkan 2 video dalam 1 hari, maka sekte ini butuh peningkatan level. Proses rekam suara dan editing itu bukan jurusan instan. Itu butuh waktu, tenaga, dan ki yang terkuras setiap malam. Karena itulah Mimin berencana merekrut tetua baru untuk membantu proses kultivasi konten ini. Namun seperti biasa, dunia persilatan tidak berjalan tanpa pilsuan Yuan. Tenang, gak perlu jual harta Yuan murni warisan leluhur. Cukup goceng sebulan sudah cukup untuk menambah 1 lapisan energi pada sekte ini. Semakin besar dukungan para tetua, semakin cepat sekte ini naik ke tingkat dan semakin sering konten turun tanpa jeda. Karena sejatinya channel ini bukan milik Mimin seorang. Channel ini adalah sekte kita bersama yang harus kita bangun. Kalau para tetua ingin melihat sekte ini berjaya dan upload makin brutal, maka saatnya naik tingkat menjadi anggota inti. Gas join dan mari kita kuasai benua ini bersama-sama. Sementara itu Lindong mengayunkan kedua tangannya dan melepaskan 2 naga energi yang langsung memasuki formasi. Hal itu seketika menyebabkan seluruh pilar cahaya bergetar hebat. Reaksi ini membuat kekuatan formasi meningkat, lalu cahaya hitam dan petir mulai menyebar ke seluruh area. Keduanya secara singkat langsung memperkuat pengekangan terhadap Jenderal Langmo. Namun di tengah pertempuran, Jenderal Langmo justru pada saat ini menjadi semakin ganas. Ia melepaskan serangan bertubi-tubi hingga perlahan mendapatkan keunggulan. Menyadari situasi itu, Lindong pada akhirnya meningkatkan kekuatan simbol leluhur dan menghasilkan rantai petir hitam yang mengikat tubuh Jenderal Langmo. Rantai tersebut sempat menahan pergerakan sang jenderal, namun sebagai reaksi, Jenderal Langmo memperbesar tubuhnya hingga ribuan kaki dan mulai mematahkan rantai satu persatu. Melihat hal itu, situasi berubah menjadi kebuntuan. Rantai terus muncul namun dihancurkan lebih cepat daripada terbentuknya. Sementara itu para tetua mulai menyadari bahwa kekuatan Lindong memiliki batas. Benar saja, tidak lama kemudian kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong mulai habis dan menyebabkan rantai petir berhenti muncul. Tang Xinlian yang menyadari kegagalan hampir terjadi segera mengambil keputusan untuk mempersiapkan serangan terakhir bersama dengan para tetua. Namun saat harapan mulai runtuh, perubahan mendadak seketika terjadi. Kekuatan di dalam pilar cahaya yang semula habis tiba-tiba pulih dengan kecepatan luar biasa, bahkan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Selanjutnya semua orang menyadari adanya energi baru yang muncul dalam tubuh Lindong, yaitu jejaki kematian yang murni. Menyadari hal itu, keterjekutan menyebar di antara para ahli karena perubahan ini menandakan satu hal yang jelas. Lindong tampaknya pada saat ini telah menembus ke tingkat kematian mendalam. Para tetua bereaksi dengan kegelisahan dan menjelaskan bahwa proses memasuki tingkat kematian mendalam sangat berbahaya karena kehidupan dan kematian harus seimbang. Gangguan sekecil apapun akan dapat menyebabkan kehancuran dari dalam. Menyadari hal itu, mereka memahami bahwa tindakan Lindong adalah pertaruhan hidup dan mokat. Sementara itu Tang Xinlian mengerutkan kening karena tahu konsekuensinya bisa fatal. Selanjutnya Tang Xinlian pada akhirnya mengambil keputusan tegas dengan memerintahkan semua orang untuk melindungi Lindong dan mencegah Jenderal Langmo mengganggu proses tersebut. Para tetua segera menyanggupi, sementara itu Tang Xinlian menggenggam tombak Phoenix Api dengan erat dan bersiap menghadapi serangan. Di sisi lain, Jenderal Langmo yang berhasil melepaskan diri dari belenggu petir hitam langsung menyadari situasi yang ada. Ia kembali meledek dan melancarkan serangan berupa cakar serigala raksasa yang merobek ruang.
Tang Xinlian dan 28 ahli dari Aula Dewa Api segera bergerak dengan mengerahkan Yuan Power untuk menahan serangan tersebut. Namun pada akhirnya benturan dahsyat kembali membuat mereka terdesak. Selanjutnya Jenderal Lang Mo melanjutkan serangan tanpa henti, menciptakan ribuan serigala ki hitam yang menyerbu dari segala arah. Tang Xinlian menyadari bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertahan. Kemudian ia kembali memimpin perlawanan demi memberi waktu bagi Lindong. Pertempuran berlangsung semakin sengit, namun posisi Tang Xinlian dan kelompoknya semakin tidak menguntungkan. Sementara itu pasukan Dewa Api lainnya pada saat ini hanya bisa mempertahankan formasi dari kejauhan karena mereka tidak dapat ikut campur tanpa merusaknya. Di sisi lain medan perang, pertarungan tingkat tinggi antara King Zi, Moluo, dan Raja Tianming berlangsung dengan kekuatan yang mampu merobek ruang. Hal itu menunjukkan bahwa keseluruhan medan perang benar-benar berada dalam kekacauan besar. Seiring waktu berlalu, serangan demi serangan Jenderal Lang Mo akhirnya membuat Tang Xinlian dan kelompoknya terpukul mundur dengan luka parah. Namun Tang Xinlian tetap berdiri bersiap melawan lagi. Sementara itu Jenderal Lang Mo melancarkan serangan mematikan berupa tombak hitam raksasa yang menembus ruang menuju dirinya. Saat serangan itu hampir mengenainya, tiba-tiba pilar cahaya di kejauhan meledak dengan kekuatan luar binasa. Yuan Power melonjak ke langit seperti letusan gunung berapi. Kemudian seluruh pilar berubah menjadi kilat hitam yang menyatu dengan formasi raksasa di langit. Menyadari perubahan itu, Tang Xinlian langsung menoleh dan melihat Lindong yang telah berdiri. Aura Lindong jauh lebih kuat dan itu menandakan bahwa ia berhasil menembus tingkat kematian mendalam. Melihat keberhasilan itu, Tang Xinlian segera memerintahkan 4 pasukan Aula Dewa Api untuk mengerahkan seluruh kekuatan dan mengaktifkan formasi sepenuhnya. Selanjutnya, formasi raksasa berputar dan mengumpulkan kekuatan petir hitam yang dahsyat sebelum melepaskan rantai petir raksasa menuju Jenderal Lang Mo. Jenderal Lang Mo bereaksi dengan membentuk perisai iblis raksasa untuk bertahan, namun rantai petir tersebut menghantam dengan kekuatan luar binasa hingga petir itu retak dan akhirnya hancur. Tanpa berhenti, rantai tersebut langsung menembus tubuh Jenderal Lang Mo, sementara simbol petir dan cahaya hitam menyusup ke dalam tubuhnya dan melahap ki iblis miliknya. Akibatnya, kekuatan Jenderal Lang Mo mulai runtuh, tubuhnya menyusut dengan cepat, kemudian ia terperangkap ke dalam pilar cahaya dari formasi. Auranya yang semula mengguncang langit dan bumi pada akhirnya benar-benar lenyap sepenuhnya. Pilar cahaya tiba-tiba turun dari langit, lalu dalam sekejap tubuh Jenderal Lang Mo terkunci di dalamnya, sementara rantai petir hitam melilit dan menembus hingga ke tulang. Simbol-simbol petir terus mengalir masuk dan menekan ki iblisnya yang mengerikan, dan akibatnya kekuatan Jenderal Lang Mo mulai terbelenggu dari dalam. Kemudian pilar raksasa itu menyusut perlahan hingga akhirnya berubah menjadi penjara raksasa setinggi ratusan kaki, sementara 4 sosok spiritual muncul di sekelilingnya dan rantai petir terhubung ke dinding penjara. Hal itu pada akhirnya membentuk segel sempurna yang membuat Jenderal Lang Mo tidak lagi memiliki celah untuk melarikan diri. Karena segel itu berhasil terbentuk, Tang Xinlian dan pasukan Aula Dewa Api akhirnya menarik nafas lega. Tetapi pada saat yang sama, tubuh mereka mulai runtuh akibat kelelahan sebab pertempuran sebelumnya telah menguras hampir seluruh kekuatan Yuan mereka. Dengan begitu, satu persatu dari mereka pada saat ini jatuh ke tanah dalam kondisi lemah. Sementara itu, di dalam penjara cahaya, Jenderal Lang Mo masih berjuang dan mengamuk, namun suaranya teredam dan kekuatannya tidak mampu menembus segel. Hal itu dikarenakan ki iblisnya telah ditekan sepenuhnya sehingga perlawanannya menjadi sia-sia. Melihat situasi itu, meskipun tubuhnya lemah dan wajahnya pucat, Tang Xinlian tetap memaksakan diri untuk berdiri. Ia lanjut mulai mengatur pasukan dengan tertib dan memerintahkan mereka bergiliran beristri jahat. Ia memahami bahwa kestabilan situasi harus dijaga setelah kemenangan tersebut. Di sisi lain, orang-orang di luar kota Dewa Api menyaksikan pemandangan itu dengan penuh keterjekutan. Mereka menyadari bahwa meskipun Tang Xinlian bukan yang terkuat, namun dalam pertempuran ini justru Tang Xinlian menjadi kunci kemenangan. Dengan begitu kekaguman terhadapnya pun meningkat dan reputasinya semakin bersinar. Bersamaan dengan sorakan yang terdengar, Tang Xinlian justru menoleh ke bawah dan melihat Lindong yang duduk bersandar dalam kondisi lelah. Ketika Lindong mengangkat kelopak serta memberikan isyarat jempol dengan senyum, Tang Xinlian pun merasa sedikit tersentuh. Ia menyadari bahwa Lindong juga berperan besar, tetapi Lindong memilih untuk tidak mengambil pujian.
Karena hal itu pada akhirnya hati Tang Xinlian bergetar halus. Ia lanjut menggigit bibirnya perlahan sebab ia mengerti bahwa kemenangan ini akan memperkuat posisinya di Aula Dewa Api. Pada akhirnya ia pun menyadari bahwa Lindong dengan sengaja membiarkan semua kemuliaan jatuh kepada Tang Xinlian. Sementara itu, Lindong yang bersandar di reruntuhan mencoba menenangkan napas dan auranya. Meskipun Lindong berhasil menembus tahap kematian mendalam, namun fondasinya belum stabil. Dengan begitu, ada resiko kemunduran jika Lindong bertindak ceroboh. Lindong pada saat ini memilih untuk beristri jahat sambil mengamati penjara cahaya dari kejauhan. Sesaat kemudian, Mulingsan datang dan menanyakan keadaan dari Lindong. Lindong hanya tersenyum dan menenangkan walaupun kondisinya sebenarnya tidak baik karena Lindong tidak ingin menambah kekhawatiran. Selanjutnya, Tang Xinlian juga turun menghampiri Lindong lalu mengucapkan terima kasih. Namun Lindong menjelaskan bahwa dirinya sebagai pemilik simbol leluhur memang merupakan musuh alami iblis. Dengan begitu, maka bantuannya adalah sebuah hal yang wajar dan selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pertempuran belum benar-benar selesai karena masih ada ancaman lain yang lebih besar. Mendengar hal itu, Tang Xinlian hanya bisa mengakui bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk campur tangan. Dengan begitu, maka hasil selanjutnya sepenuhnya akan bergantung pada para master di langit. Di langit pada saat ini Kingzi menyadari bahwa pihak Jenderal Langmo telah kalah terlebih dahulu. Ia akhirnya tertawa ke arah Raja Tianming. Namun Raja Tianming merespon dengan dingin karena merasa masih memiliki keunggulan untuk melarikan diri. Akan tetapi Kingzi kemudian melepaskan kekuatan besar sehingga sebuah cakram cahaya hijau raksasa menyelimuti langit dan bumi. Hal itu membuat seluruh area menjadi redup dan kekuatan alam bergejolak. Semua pertempuran lain pun pada akhirnya terhenti akibat tekanan tersebut. Karena perubahan itu, Kingzi akhirnya mengungkapkan bahwa ia memiliki sebuah benda ilahi kuno bernama Lempeng Surgawi Penghancur Raja. Hal itu pada akhirnya membuat ekspresi Raja Tianming berubah drastis karena ia menyadari bahaya besar dari benda tersebut. Moluo juga terkejut sekaligus gembira, namun kemudian ia menjelaskan bahwa untuk menggunakan benda itu dibutuhkan 4 simbol leluhur. Dengan begitu, maka ia pada saat ini meragukan kemampuan mereka. Namun Kingzi justru tersenyum dan menjelaskan bahwa mereka sebenarnya telah memenuhi syarat tersebut. Dengan begitu, maka situasi pun berbalik menjadi ancaman nyata bagi Raja Tianming. Moluo terjekut ketika Kingzi menyebut angka 4 dan karena itu Moluo langsung bereaksi dengan mempertanyakan hal tersebut. Moluo bertanya apakah Kingzi juga telah berhasil memperoleh simbol leluhur. Kingzi menggelengkan kelapanya dan menjelaskan bahwa simbol leluhur di dunia ini hanya berjumlah 8 dan tidak mudah diperoleh. Apalagi sangat sulit untuk diakui sebagai pemiliknya sehingga tidak semua orang bisa mendapatkannya seperti Lindong. Mendengar hal itu, Moluo pada saat ini masih mencoba memahami perkataan Kingzi. Namun sesaat kemudian dua sosok lain yakni Mulan dan Tetua Ciyun datang mendekat. Mulan segera melihat lempengan cahaya raksasa di langit dan dengan ragu menanyakan apakah Kingzi benar-benar akan menggunakan benda itu. Kingzi pun menegaskan bahwa karena mereka telah bertemu dengan Raja Yimo, maka mereka harus menghabisinya. Niat membunuh pada akhirnya terlihat jelas dari kedalaman mata Kingzi. Namun Tetua Ciyun mengingatkan bahwa segel itu membutuhkan 4 simbol leluhur untuk benar-benar dapat menghabisi Raja Yimo. Kingzi tersenyum dan kembali menjelaskan bahwa dahulu kala saat dunia mengalami bencana besar, 8 simbol leluhur digunakan untuk mengaktifkan Raja Penghancur Lempeng Surgawi dan menghabisi 8 Raja Yimo sekaligus. Kekuatan benda itu memang berasal dari simbol leluhur. Oleh sebab itu, Kingzi kemudian menyatakan bahwa mereka membutuhkan simbol leluhur keempat dari Mulan. Mendengar hal ini, Moluo dan Tetua Ciyun langsung terjekut, lalu keduanya menatap Mulan. Mulan pun menghela nafas dan akhirnya mengakui bahwa klan Pausage Abadi memang memiliki simbol leluhur, yaitu simbol leluhur kematian dan kehidupan. Penjelasan ini membuat Moluo semakin terjekut karena simbol tersebut dikenal mampu memberikan kehidupan abadi. Namun Mulan segera menjelaskan bahwa tidak ada yang benar-benar abadi, bahkan leluhur simbol pun telah lenyap. Kemudian Mulan menjelaskan asal-usulnya bahwa leluhur klannya, Master Kematian Kehidupan, telah mokat karena terluka parah. Saat makamnya dibuka kembali, tubuhnya menghilang dan hanya tersisa sebuah telur cahaya hitam putih.
Dari telur itulah kemudian lahir Mulingsan, sehingga Mulan menyimpulkan bahwa Mulingsan memiliki hubungan langsung dengan simbol leluhur tersebut. Tetua Ciyun pun menjadi bingung karena tidak jelas apakah Mulingsan adalah leluhur mereka yang bereinkarnasi atau simbol leluhur itu sendiri. Di tengah kebingungan itu, Kingzi pada akhirnya mengambil alih penjelasan dan mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa Mulingsan kemungkinan besar adalah wujud simbol leluhur kematian kehidupan itu sendiri. Hal itu dikarenakan master kematian kehidupan telah gagal bereinkarnasi dan benar-benar senyap. Selain itu, Kingzi menambahkan bahwa setiap simbol leluhur memiliki roh, namun sangat jarang yang muncul dalam bentuk manusia, sehingga keberadaan Mulingsan adalah kasus yang unik. Setelah memahami hal itu, Moluo pada akhirnya menyadari hubungan antara Mulingsan dan Lindong. Kingzi juga menjelaskan bahwa dahulu simbol leluhur kematian kehidupan pernah dilindungi oleh simbol leluhur pelahap. Hal ini membuat hubungan keduanya menjadi rumit sebagaimana hubungan para pemiliknya di masa lalu. Namun Mulan kemudian menegaskan bahwa rahasia ini tidak boleh tersebar karena Mulingsan belum membangkitkan kekuatannya sepenuhnya. Dengan begitu, jika Yimo mengetahuinya, keadaan akan menjadi semakin berbahaya. Kingzi pun meyakinkan bahwa ia hanya akan meminjam kekuatan simbol leluhur tanpa mengungkapkan identitas Mulingsan. Dengan begitu, maka rencana mereka akan tetap dapat dijalankan. Setelah keputusan diambil, Kingzi pada akhirnya mulai mengaktifkan Raja Penghancur Lempeng Surgawi, sehingga lempeng cahaya hijau raksasa di langit mulai berputar dan mengumpulkan energi yang mengerikan. Di sisi lain, Raja Tianming melihat hal itu dan merasa terancam, namun tetap mengejek karena menurutnya mereka tidak memiliki cukup simbol leluhur untuk menghabisinya. Meskipun begitu, Kingzi mengabaikan ejekan tersebut lalu memanggil Moluo untuk bertindak. Moluo pun melepaskan kekuatan simbol leluhur api miliknya ke dalam lempeng giok hijau. Dengan begitu, maka simbol pertama berhasil diaktifkan. Namun Kingzi belum berhenti karena ia juga mulai menarik kekuatan dari simbol leluhur lain. Di bawah sana, Lindong merasakan riak aneh yang membungkus tubuhnya sehingga ia bereaksi dengan waspada. Namun selanjutnya ia mendengar penjelasan Kingzi bahwa kekuatan simbol leluhur di dalam tubuh Lindong sedang dipinjam untuk menghabisi Raja Tianming. Karena itu Lindong memilih untuk tidak melawan sehingga kekuatan simbol leluhur petir dan simbol leluhur pelahap dalam tubuhnya tersedot keluar. Tak lama kemudian Lindong juga merasakan perubahan di sampingnya karena tubuh Mulingsan tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dan putih. Lalu dengan lemah Mulingsan menyampaikan bahwa kekuatannya juga sedang dipinjam sebelum akhirnya pingsan dan jatuh ke arah Lindong. Lindong segera menangkapnya, namun saat menyentuh tubuh Mulingsan, Lindong terjekut karena energi kinirwana yang sangat murni mengalir deras ke dalam tubuhnya. Akibatnya tubuh Lindong yang sebelumnya kelelahan juga kembali terisi energi, dan karena itu Lindong mulai menyadari keanehan tersebut. Terlebih lagi ketika Lindong melihat simbol hitam putih yang perlahan muncul di dahi Mulingsan. Pada titik itu Lindong akhirnya memahami keberadaan yang tersembunyi di dalam tubuh Mulingsan. Lindong menduga bahwa Mulingsan bukan sekedar anggota klan biasa, melainkan perwujudan dari simbol leluhur kematian kehidupan itu sendiri. Penemuan ini pada akhirnya membuatnya kehilangan kata-kata. Lindong teringat pada saat pertama kali mereka bertemu ketika simbol leluhur pelahap dalam dirinya sempat bergetar aneh. Saat itu Lindong hanya menduga adanya keterkaitan di antara mereka. Namun Lindong tidak pernah menyangka bahwa yang tersembunyi adalah simbol leluhur kehidupan dan kematian itu sendiri yang merupakan salah satu dari 8 simbol leluhur yang agung. Bersama dengan hal itu, suara Yan juga segera terdengar dari benak Lindong. Yan pada akhirnya muncul kembali setelah lama menghilang. Lindong menyadari hal itu dan menanggapinya dengan sedikit kesal sebab Yan selalu menghilang di saat-saat berbahaya. Namun Yan hanya menanggapi dengan santai dan menjelaskan bahwa dirinya kerap tertidur seiring pemulihan batu leluhur. Selanjutnya Yan mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan kepada Lindong. Mulingsan sesungguhnya bukanlah pemilik simbol leluhur tersebut. Mendengar hal itu, Lindong seketika mulai tertegun. Namun Yan menjelaskan bahwa Mulingsan sendiri adalah wujud asli dari simbol leluhur kehidupan dan kematian. Penjelasan itu membuat Lindong terdiam lama mencoba memahami kenyataan yang sulit dipercaya. Sementara itu, Yan kemudian kembali menjelaskan hubungan antara simbol leluhur pelahap dan simbol leluhur kehidupan dan kematian. Mendengar hal itu, ekspresi Lindong pada saat ini menjadi aneh.
Lindong pada akhirnya menyimpulkan dengan nada datar bahwa hubungan keduanya sepertinya bisa dianggap sebagai induk dan anak. Yan tidak menyangkal meskipun menyebut hubungan itu jauh lebih rumit di masa kuno. Menyadari semua itu, Lindong akhirnya mengambil keputusan sederhana. Tidak peduli apapun jati diri Mulingsan, yang penting gadis itu tetap seperti yang ia kenal. Ia kemudian mengusap kelapa Mulingsan dengan tenang seolah menenangkan pikirannya sendiri. Namun ketenangan itu tidaklah berlangsung lama. Yan kemudian mengalihkan perhatian Lindong ke situasi di sekitar. Ternyata mereka sedang menghadapi satu Raja Yimo dan 3 Jenderal Yimo. Lindong pun pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Akan tetapi Yan menjelaskan bahwa tidak perlu terlalu khawatir. Kingzi telah mempersiapkan segalanya dan ia bahkan membawa sebuah benda ilahi yang sangat kuat. Itu adalah piring penghancur Raja Surgawi yang mampu menghabisi Raja Yimo. Selain itu di tempat itu juga hadir 4 simbol leluhur yang semakin memperkuat peluang kemenangan. Mendengar hal itu, Lindong pada saat ini sedikit terdiam dan menyadari bahwa pertarungan itu sudah berada di tingkat yang tidak bisa ia campuri. Oleh karena itu ia memilih untuk mempercayakan segalanya kepada Kingzi. Sementara itu di langit yang jauh, Kingzi berdiri di atas piringan cahaya hijau raksasa. Di atasnya sebuah piring batu giok perlahan berputar dan ketika Kingzi mengepalkan tangannya, 3 berkas cahaya melesat ke piring giok tersebut. Seketika simbol-simbol kuno mulai muncul dan memenuhi permukaannya. Selanjutnya kekuatan mengerikan pada akhirnya mulai terkumpul. Ruang di sekitarnya bergetar dan terdistorsi dan menyadari hal itu, Raja Tianming akhirnya menunjukkan ekspresi berubah. Ia seketika mengenali simbol tersebut sebagai kekuatan penghancur raja. Sementara itu di sisi lain, Kingzi pada saat ini masih tetap terlihat tenang. Ia mengungkapkan bahwa semua ini memang telah dipersiapkan khusus untuk menghadapi Raja Yimo. Mendengar hal itu, Raja Tianming pada akhirnya segera menyadari bahaya besar yang mengancam lalu memerintahkan untuk mundur. Akan tetapi sebelum mereka sempat melarikan diri, Moluo pada saat ini bergerak. Ia melepaskan lautan api yang menghalangi jalan mundur mereka. Menyadari situasi itu, pada akhirnya trio Yimo juga pada saat ini perlahan berhenti. Selanjutnya, Kingzi pada saat ini segera mengunci targetnya. Dengan suara dingin, ia mengaktifkan kekuatan piring penghancur Raja Surgawi. Sebuah sinar cahaya hijau seperti cairan giok melesat keluar, tampak tenang namun membawa kehancuran mutlak. Raja Tianming menyadari bahwa serangan itu tidak lagi dapat dihindari. Dalam kepanikan, ia justru mengorbankan 2 Jenderal Yimo di sisinya sebagai tameng. Namun sinar itu dengan mudah menembus keduanya dan menghancurkan tubuh serta kekuatan mereka dalam sekejap. Melihat kejadian itu, Raja Tianming tidak menunjukkan kesedihan. Sebaliknya, ia mengamuk dan melepaskan kekuatan penuhnya ketika memanggil 10 lapisan gerbang neraka untuk menahan serangan tersebut. Namun satu demi satu gerbang itu hancur tanpa mampu menghentikan sinar hijau tersebut. Menyadari hal itu, Kingzi semakin menekan dengan niat membunuh yang dingin. Akhirnya setelah gerbang terakhir runtuh, sinar itu menembus pertahanan terakhir Raja Tianming dan menghantam tubuhnya. Dalam sekejap tubuh Raja Tianming membeku sementara aura iblisnya mulai menghilang dengan cepat. Langit dan bumi yang sebelumnya tertutup oleh ki iblis tiba-tiba kembali jernih. Gelombang energi iblis yang tak terhitung jumlahnya surut dengan kecepatan mengejutkan. Kabut-kabut menghilang meninggalkan sosok Raja Tianming yang membeku di tengah kehampaan. Di dadanya terdapat lubang berdarah yang perlahan tergerogoti cairan giok misterius. Sementara itu ki iblis di dalam tubuh Raja Tianming pada saat ini menghilang seperti salju yang tersapu panas. Raja Tianming menyadari kekuatan hidupnya juga ikut lenyap bersama dengan ki iblis tersebut. Rasa kematian mulai merambat di hatinya, membuat wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Namun sebagai ahli puncak setara tingkat reinkarnasi, Raja Tianming tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, Raja Tianming membentuk segel tangan, memanggil simbol emas keunguan di bawah kultilnya, lalu mengerahkan ki iblis murni untuk menahan erosi cairan giok tersebut. Namun cairan itu benar-benar terlalu mengerikan. Asap putih mengepul saat kedua kekuatan bertabrakan dan meski Raja Tianming berjuang sekuat tenaga, tubuhnya tetap terkikis tanpa ampun. Di sisi lain, Kingzi hanya mengamati dengan tenang. Kingzi menyatakan bahwa alat penghancur raja itu adalah racun sejati bagi kaum Yimo. Itu akan menggerogoti tubuh mereka hingga tak bersisa. Mendengar hal itu, amarah Raja Tianming pada akhirnya meledak.
Menyadari dirinya berada di ambang kehancuran, Raja Tianming mengambil keputusan nekat. Dalam sekejap simbol iblis ungu emas menyelimuti tubuhnya, lalu tubuh Raja Tianming meledak dengan dahsyat. Gelombang ki iblis raksasa menyapu ke segala arah menghancurkan ruang di sekitarnya. Namun Kingzi dan yang lainnya telah mundur terlebih dahulu sementara cahaya hijau raksasa di langit menahan gelombang kehancuran tersebut. Di tengah ledakan tersebut muncul sebuah jantung hitam berlapis pola ungu emas. Itu adalah inti iblis Raja Tianming yang berusaha untuk melarikan diri. Namun Kingzi segera mengantisipasi hal ini. Dengan ruang yang terdistorsi, Kingzi muncul tepat di depan jantung tersebut. Suara Raja Tianming juga mencoba mengancam, tetapi Kingzi masih tetap tenang. Tanpa ragu, Kingzi melancarkan serangan cahaya hijau yang langsung menghantam inti iblis tersebut. Serangan itu menghancurkan pertahanan Raja Tianming dalam sekejap. Menyadari kondisi semakin lemah, Raja Tianming berusaha membuka jalur ruang untuk melarikan diri. Namun Kingzi sekali lagi tidak memberi kesempatan bagi Raja Tianming. Dengan kekuatan penuh, Kingzi memanggil cakar naga hijau raksasa yang menekan inti iblis itu seperti bayangan kematian. Dalam keputusasaan, Raja Tianming pada akhirnya segera memanggil bantuan. Ruang di belakangnya runtuh membentuk pusaran hitam raksasa dan dua tangan iblis besar muncul menahan serangan Kingzi. Melihat hal itu, Kingzi segera menahan kedua tangan tersebut sementara itu Moluo bergerak memanfaatkan celah. Moluo muncul di hadapan inti iblis Raja Tianming yang mencoba melarikan diri. Sebuah tombak api terbentuk di tangan Moluo dan tanpa ragu, Moluo menusukkannya ke inti iblis tersebut. Ruang bergetar hebat saat tombak itu menembus dan jeritan dari Raja Tianming menggema penuh penderitaan. Selanjutnya, inti iblis itu tidak mampu bertahan. Tubuhnya membengkak lalu meledak menyebarkan darah ungu emas ke segala arah. Namun tangan iblis dari pusaran hitam segera mengambil sisa darah tersebut sebelum menarik diri. Sebuah raungan penuh amarah pada saat ini juga bergema di dalam pusaran itu. Sosok tak terlihat itu mengancam Kingzi dan Moluo dan berkata bahwa organisasi penjara iblis tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun pusaran itu segera menghilang dan bersama dengan hal itu seluruh ki iblis di wilayah tersebut lenyap sepenuhnya. Setelah pertempuran usai, Kingzi menatap bekas pusaran dengan tatapan dalam. Kingzi menyadari bahwa ada Raja Yimo lain yang ikut campur dari kejauhan dan keberadaan penjara iblis menjadi ancaman baru yang lebih besar. Moluo kemudian menjelaskan bahwa meskipun Raja Tianming tidak sepenuhnya musnah, luka yang diterimanya cukup fatal. Bahkan jika ia hidup kembali, kekuatannya tidak akan seperti sebelumnya. Mendengar hal itu, semua orang akhirnya merasa lega. Kingzi juga menarik kembali artefaknya yang kini telah kehabisan energi, sementara suasana perlahan kembali tenang. Sementara itu di kejauhan, Lindong menatap langit yang kembali cerah. Sinar matahari menyinari bumi yang sebelumnya diliputi dengan kegelapan. Tang Xinlian di sampingnya menarik napas panjang seolah baru terbebas dari tekanan berat. Lindong tersenyum tipis, namun di dalam hati, Lindong mengakui bahwa mereka telah menang. Namun di balik kemenangan itu, Lindong juga menyadari bahwa ini hanyalah sebuah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar.